Hai, nama saya Henry. Ini adalah sebuah catatan pinggir saya, sebuah narasi dalam perspektif. No, jadi ini aku rekam ya, aku taruh di podcastku iya, ya, Pak. No ya. Oh iya Pak, boleh. Asik, No ngapain aja sekarang, No, kerjaannya? Sekarang kerjaannya lagi home learning Pak untuk anak-anak di sekolah. Kemudian bikin beberapa persiapan buat nanti kalau sudah masuk sekolah, kayak pembelajarannya kita mau pembelajaran apa yang ketinggalan. Terus abis gitu lagi bikin beberapa konten buat acara workshopnya Arteri Project. Ini kan Eno, wah banyak banget kerjaan Eno nih. Jadi kan saya jadi penasaran sebenarnya Eno kerjain apa sih sebenarnya? Eno siapa sih? Boleh ceritain nggak Eno siapa, No? Eno cuman guru SD sih Pak, guru SD yang mau belajar beberapa hal yang pengen terus belajar mengembangkan diri aja sih Pak. Dan sekarang lagi mencoba mengembangkan sesuatu di bidang crafting karena ngerasa dirinya nggak kreatif, jadi pengen melihat orang-orang yang kreatif di luar sana punya satu tempat buat sama-sama bercerita, buat sama-sama berkegiatan, buat sama-sama bikin sesuatu yang bisa mereka gunakan sebagai salah satunya untuk punya daya jual untuk meningkatkan ekonomi masing-masing gitu. Oke. Nah, yang gue tahu kan Eno masih muda nih, ya No ya. Dan Alhamdulillah Pak. masih muda Eno ya, di bawah 30 kan No? Iya Pak. Di bawah 30. Dan Eno bilang tadi Eno adalah guru SD. Gitu kan? Betul, nah, betul. Kenapa sih mau jadi guru SD, No? Mungkin kayak panggilan takdir nggak sih Pak? Kenapa panggilan akhir? Apa yang terkira emang karena tetanggamu guru SD, keluargamu ada yang guru SD, atau tiba-tiba aja out of nowhere? Nih anak-anak muda sekarang kan jarang ada yang mau jadi guru SD kali. Oh gitu ya Pak. Oke, mungkin karena faktor pertama adalah kayak kakek adalah kepala sekolah ternyata. Kok ternyata? Jadi baru tahu? Baru tahu setelah kamu jadi guru SD? Setelah jadi guru Pak. Jadi tahunya beliau itu dulu itu pejabat kelurahan. Oh ternyata dari orang tua, dari mama sama bapak ternyata dua-duanya kepala sekolah. Kemudian rata-rata di setiap keluarga itu pasti ada yang jadi guru. Awalnya dulu emang cita-citanya pengen banget jadi guru waktu dari SD, ngelihat guru-guru tuh kayaknya wah ternyata jadi guru enak ya gitu. Sampai akhirnya di kampus nggak keterima di jurusan yang emang aku pengen banget waktu itu, ada PGSD. Nah dari situ udah mulai kayaknya emang bukan jalannya deh buat jadi seorang pengajar gitu, kayak udah patah hati sepatah-patahnya gitu loh Pak, karena udah beberapa kali ikut ujian dan selalu nggak lulus gitu untuk jurusan PGSD. Sampai akhirnya ngobrol sama salah satu dosen di UNJ, beliau memberikan saran kalau ya udah kalau kamu emang mau ngajar kan nggak harus jadi guru SD katanya. Kalau mau berbagi nggak harus jadi guru SD. Ada namanya pendidikan luar sekolah. Ya sudah, akhirnya aku daftar di situ dan ternyata alhamdulillah diterima. Awalnya di situ bingung juga Pak, karena kayak ini bukan passion aku gitu, kayaknya bukan aku banget gitu. Tapi selama 2 semester berjalan ternyata justru aku nemuin titik balik diri aku tuh di situ. Ternyata jurusan ini nih menurut aku yang paling cocok, karena kita bisa menjadi trainer, terus kita bisa belajar tentang pelatihan, dan itu mungkin salah satu tugas dari seorang guru adalah mengajar. Waktu itu aku pikirannya kayak gitu Pak, oh ya udah intinya pengen mengajar gitu. Nah setelah dijalanin akhirnya ngerasa oh jadi fasilitator itu seru ya, ternyata mengajar itu nggak cuma konteksnya guru, jadi fasilitator aja deh. Ya udah akhirnya dari situ mulai bergabung di jadi fasilitator remaja di PKBI.
kemudian ikut beberapa konsultan buat belajar jadi fasilitator yang eh, sesuai dengan kaedahnya gitu Pak, karena kan di kampus nggak dapat banyak pelajaran tentang itu, sampai akhirnya ketemu dengan Gagas. Ya Allah, itu kayak itu kayak salah satu tempat terbaik buat belajar sih Pak, untuk jadi fasilitator yang menurut aku profesional gitu. Nah kemudian sudah menjalani itu semua, sampai di satu titik ternyata Tuhan berkehendak lain. Beliau mulai menunjukkan jalannya kalau ternyata mimpi kamu yang dulu sempat terkubur tuh kayaknya ini udah saatnya deh diwujudin gitu. Akhirnya dapat jalan, dapat dukungan dari keluarga, dan akhirnya memilih menjadi guru di sekolah dasar negeri. Nah, sekolah dasar negerinya di mana Nino? Kalau boleh cerita. Di Kayu Putih 09 Pagi Pak, di Pulau Mas. Oke. Nah, di Kayu Putih ya. Nah, buat Eno nih sekarang udah mencapai cita-citanya jadi guru gitu ya, guru SD, exactly. Seperti yang kamu mimpikan sebelumnya kan. Dan kemudian kamu baru tahu bahwa ternyata sekelilingmu ini dipenuhi oleh profesi guru gitu. Iya. Bener ya. Nah, Eno setelah tahu, wah kayak gimana ngejalanin jadi guru di guru SD, No? Setelah tahu tadi ya, sekolah keluarga itu ini apa, seluruh keluarga itu kebanyakan adalah dari profesi guru gitu. Terus Eno sekarang ngajar guru, dan ini kayak cita-cita Eno yang jadi kenyataan. Gimana perasaannya, No? Perasaannya sebenarnya malah jadi sekarang tuh campur aduk tuh Pak. Awal-awal pas milih, oke, benar-benar mau jadi guru, kemudian akhirnya ambil kuliah lagi khusus untuk bidang profesi jadi guru sekolah dasar. Awalnya tuh sebenarnya kayak bingung juga, karena kan sudah merasa nyaman dengan profesi yang sebelumnya digeluti Pak, jadi fasilitator. Terus tiba-tiba harus jadi guru, berhadapan sama anak yang cuman satu sekolah, notabene itu terus ketemunya, kemudian rutinitas jadi guru ya dari A sampai Z ya itu aja terulang terus setiap hari gitu. Sempat agak-agak bosan gitu, terus sempat kayak kok gini banget sih, ternyata jalan yang dipilih salah apa bener ya gitu. Nah tapi balik lagi, karena emang itu udah dari awal cita-cita, terus udah pilihan saya, jadi kan harus tanggung jawab ya Pak dengan apa yang saya pilih. Akhirnya saya di situ mulai deh berpikir bahwa ya udah, karena ini udah jalannya, akhirnya kalau mulai bosan kita bikin pembelajaran yang menggunakan metode-metode yang dulu waktu jadi fasilitator bisa saya gunakan. Akhirnya saya menggunakan metode-metode itu di sekolah buat pembelajaran. Kemudian akhirnya saya ngerasa kayaknya masih kurang puas gitu Pak. Akhirnya udah saya coba bikin satu tempat, itu namanya Arteri Project, buat belajar, buat mengelola apa yang saya punya, ide-ide yang saya punya tuh bisa saya keluarkan di Arteri Project gitu Pak. Nah emang kalau di sekolah yang ide-ide kamu tuh nggak bisa keluar, nggak bisa kamu implementasikan? Sebenarnya dibilang bisa, nggak semuanya, dibilang enggak juga ada yang bisa gitu Pak. Jadi setengah-setengah. Jadi mungkin nggak semua ide yang saya punya bisa dikeluarkan di sekolah, karena kan mungkin sekolah juga ada keterbatasannya ya Pak ya gitu. Nah tadi kan sempat Eno nih pernah mengalami setelah awalnya pengen jadi guru, kemudian nggak dapet sekolahnya jadi guru, kemudian akhirnya jadi fasilitator di PKBI, kemudian digagas, kemudian akhirnya dapat juga jadi guru karena ternyata menemukan kembali sekitar Eno itu adalah pengajar semua, dan Eno terjun jadi guru, kemudian tiba-tiba bosen kok gitu-gitu amat. Nah ada godaan-godaan pengen keluar nggak? Udah aku nggak mau jadi guru aja gitu.
godaan mungkin sempat kepikiran ya Pak, terlintas tapi nggak berani ambil. Kenapa? Anaknya karena pertama kayaknya udah keluarga tuh udah ngedukung banget, terus kayaknya takut mengecewakan harapan mereka gitu, karena kayaknya mereka melihat saya jadi guru bangga banget gitu loh Pak. Nah terus habis gitu kayaknya ini adalah profesi yang pengen saya jalani seumur hidup saya. Ya mungkin saya pengen dikenal menjadi salah satu guru yang bisa bisa sedikit memberikan manfaat lah Pak buat murid-murid di sekolah gitu. Jadi mungkin ide-ide yang lain bisa saya alokasikan di tempat yang lain kayak di arteri project. Kemudian kebetulan sama temen juga saya bikin satu WO Pak, namanya Hajat Wedding. Nah itu promosi banget kayaknya nih. Ya siapa tahu gitu Pak, kan podcast Pak Henry terkenal ya Pak ya, jadi nitip-nitip promosi dikit lah Pak. Oke, buat yang mau menikah ya, bukan menikah lagi kan? Iya mau menikah, jangan lupa menikah lagi. Oh, jangan menikah lagi, oke. Nah tadi kan sempat ada godaan keluar, tapi karena nggak pengen ngecewain keluarga, maka Eno tetap dengan profesinya dan hal-hal lain menurut Eno bisa disalurkan di kegiatan ekstrakurikuler yang Eno bikin tadi namanya Arteri Project. Dan mungkin kalau yang lain-lainnya adalah dengan WO-nya. Nah, dinamika apa sih yang Eno alamin selama menjadi guru? Ini menarik kan, karena kamu anak muda di bawah 30, tidak berbekal, kamu tidak sekolah guru, kamu tidak berawal dari sekolah guru tapi pendidikan luar sekolah, benar ya? Betul. Dan kamu mau jadi guru gitu. Dan saya sih nggak ngelihat banyak anak muda di bawah 30 yang mau jadi guru karena nggak masuk ke sosial media. Karena kamu jadi nggak ngetop, no? Oh gitu. Ya nggak? Jadi guru nggak ngetop ya Pak ya? Iya, coba kamu perhatiin, ada nggak di sosial media tuh yang cerita tentang guru? Sejauh ini mungkin ada tapi nggak banyak kali ya Pak. Oke. Artinya kan nggak terlalu penting, nggak terlalu menarik profesinya, no? Iya ya. Dan kenapa? Kasian dong ya Pak, jadi guru nggak menarik. Kenapa? Jadi makanya saya nanya sama Eno, gimana Eno melihat dinamikanya jadi guru itu? Dinamikanya ya itu sih Pak, mungkin salah satunya benar kata Pak Henry, kalau misalnya ternyata guru itu bukan salah satu profesi yang emang diinginkan atau jadi jadi kayak impian banyak anak muda sih, karena kan mungkin sekarang lebih ke entrepreneur, punya startup dan lain-lain. Tapi kalau saya sih Pak di awal-awal merasanya kalau jadi guru itu ya iya benar sih, kayak emang kurang keren, masa jadi guru doang gitu ya. Terus ternyata ngadepin anak-anak di sekolah itu nggak segampang itu kita nonton TV terus abis gitu kita ngasih mereka tugas mereka diam gitu, enggak. Ternyata harus banyak effort yang kita keluarin supaya anak-anak ini nih benar-benar mau jadi satu sama kita. Jadi dinamikanya ya challenging banget sih Pak kalau menurut saya. Jadi namanya apalagi sebagai anak muda yang mungkin nggak punya banyak pengalaman untuk berinteraksi sama anak-anak kecil, anak-anak sekolah, karena kan mereka cenderung pedagogi, sedangkan saya diajarkan ilmu yang andragogi tuh kayak bikin saya tuh harus lari-lari gitu belajar ya, supaya benar-benar bisa optimal menjadi seorang pengajar di sekolah. Ini kan mungkin juga nggak banyak yang tahu tentang pedagogi dan andragogi. Eno boleh ceritain sedikit kan definisinya apa, Ano? Visi-visi apa Pak? Maaf ya, Pak. Ya maksudnya perbedaan andragogi dan pedagogi. Oh ya. Apa Jadi sih itu kalau mungkin misalnya, terus? Kalau misalnya pedagogi itu kan sebenarnya adalah ilmu di mana kita diajarkan supaya bisa berinteraksi dan berkolaborasi dengan anak-anak Pak, khususnya untuk anak-anak di TK, kemudian di SD sampai SMP. Sedangkan kalau pedagogi itu adalah andragogi itu cenderung ilmu di mana kita belajar bisa berinteraksi dengan orang dewasa, membuat kelas untuk orang-orang dewasa. Contohnya mungkin kalau di
sekolah formal itu ada namanya kan dari SD sampai SMA ya Pak. Sedangkan kalau di non formal itu ada namanya pendidikan luar sekolah, adanya PKBM. Jadi nggak banyak orang tahu kalau misalnya ternyata ada namanya sekolah PKBM yang isinya itu adalah orang-orang dewasa yang sebelumnya tidak lulus di pendidikan formalnya gitu. Nah, sedangkan kalau orang dewasa kan udah jelas ya Pak, punya konsep diri, kemudian mereka sudah punya pengalaman, jadi kita berinteraksi dengan mereka tuh nggak dari nol banget gitu, karena mereka pasti punya pengalaman yang bisa jadi pembelajaran bersama kayak gitu, jadi nggak PR banget gitu lah Pak. Sedangkan anak SD kan benar-benar konsep dirinya belum mateng, kemudian mereka juga belum tahu mau jadi apa, cara mereka mengelola emosi juga masih jauh banget dari kata pengendaliannya. Jadi itu benar-benar agak susah sih kalau menurut saya, apalagi dengan saya yang pembawaannya seperti ini. Karena kayaknya kalau melihat guru tuh cenderung keibuan gitu loh Pak, bisa mengayomi, sedangkan itu tuh nggak ada di dalam diri saya banget gitu Pak. Jadi agak-agak susah, agak-agak challenging buat Eno sendiri ya. Banget sih Pak. Nah, karena sekarang Eno ada di sekolah di SD nih, banyak nggak sih anak muda yang pengen ngajar jadi guru? Dan beberapa teman saya sih lumayan cukup banyak sih Pak yang mulai memilih profesi guru gitu, khususnya kayak terutama perempuan ya Pak, karena kan di negara kita cukup masih agak patriarki, di mana perempuan itu ya itu karyanya segitu-gitu aja, kemudian habis gitu nggak boleh pulang malam, dan karirnya jangan tinggi-tinggi kayak gitu. Nah, cenderung teman-teman saya yang tadinya kerja di bank dan sudah punya kedudukan yang cukup lumayan, akhirnya ketika mereka menikah dapat pengajuan dari suami dan keluarganya harus kerja yang nggak sampai malam, akhirnya mereka milih menjadi guru itu salah satu profesi yang bisa jadi batu loncatan, karena kan kita mengajar dari pagi dan pulangnya jam 3 sore tuh sudah pulang Pak. Nah, sekarang udah mulai sih Pak bagi anak-anak muda yang baru-baru nikah. Teman-teman saya kebanyakan kayak gitu, iya. Jadi kalau Eno boleh bilang, apakah profesi guru ini adalah profesi batu loncatan atau profesi yang adalah profesi di mana kalau nggak bisa kerja di dunia profesional yang lain, maka profesionalnya adalah jadi guru gitu? Mungkin kalau untuk saat ini terlihatnya jadi batu loncatan kali ya Pak, karena contoh-contoh sekitar tuh, contoh dari teman-teman saya tuh lebih dari 10 sih, tapi nggak bisa digeneralisasikan juga ya Pak ya. Gak apa-apa, ini kan nanya di pengalamannya Eno kan. Iya sih, tapi sejauh ini mungkin jadi batu loncatan, jadi kayak profesi yang lebih nyaman, lebih cocok buat perempuan. Oke. Dan buat laki-laki ini adalah bukan sebuah profesi pilihan gitu ya. Kalau buat laki-laki. Bukan, karena income-nya nggak sesuai gitu loh Pak. Mungkin kebanyakan orang juga mikirnya income-nya nggak sesuai. Tapi emang jarang banget sih Pak guru laki-laki di sekolah. Di sekolah saya aja guru laki-laki hanya 3 orang. Sedangkan guru perempuannya ada 20. Kecuali kalau di daerah ya, No? Oh iya, di daerah mungkin ya Pak. Di daerah, kalau di Jakarta akhirnya enggak? Iya, di Jakarta enggak. Okay. Karena mungkin kalau di daerah peluang kerja di bidang lain juga minim ya Pak. Oke. Nah, dengan melihat dinamika yang ada di sekeliling Eno nih ya, sedangkan masih tidak banyak orang yang mau jadi guru ataupun menjadikan profesi guru ini sebagai profesi batu loncatan. Dan menurut Eno nih, menurut seorang Eno, pendidikan tuh penting gak, No? Menurut saya pendidikan itu penting banget sih Pak. Penting banget. Kenapa? Karena kita itu bisa benar-benar punya skill, kemudian punya paradigma dan pemahaman konsep diri untuk kita ke depannya itu ya berawal dari pendidikan. Sebenarnya kan pendidikan sendiri nggak harus pendidikan formal ya Pak konteksnya. Di Indonesia sendiri kan ada 3 jenis pendidikan, dari informal, non formal, kemudian baru formal. Nah, jadi
pendidikan itu mereka di sekolah enggak, tapi sebenarnya pendidikan itu dari lingkungan keluarga itu juga penting. Jadi pendidikan informal kan contohnya mengaji, kemudian apa ya, pendidikan di dalam keluarga, gimana cara orang tua memberikan pandangan-pandangan terkait nilai-nilai dan moral, itu kan juga termasuk pendidikan. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat penting sih, Pak. Nah, yang paling penting mana? Pendidikan formal atau pendidikan informal? Kalau dari Eno? Kalau dari saya sendiri sih Pak, sebenarnya pendidikan informal. Kenapa? Karena sebenarnya pendidikan informal itu adalah pendidikan di mana kita selain menentukan konsep diri, menanamkan nilai moral, di situ juga kita diajarin berbagai skill untuk membantu kita di kehidupan ke depan. Jadi kita punya skill-skill yang emang itu lebih konkret yang bisa kita lakukan di kedepannya. Jadi pekerjaan itu ya bisa kita pelajari mulai sejak dini gitu Pak. Jadi ketika kita sudah merasa skill yang kita butuhkan itu sudah baik, nah itu bisa buat bertahan hidup. Cuman masalahnya adalah di Indonesia pendidikan formal itu menjadi pendidikan yang paling utama. Kenapa? Karena kalau kita cari kerja, itu yang pertama adalah dilihat sertifikat atau ijazahnya. Gitu sih Pak. Padahal di sekolah sendiri tuh kita belum, terkadang ada sekolah yang tidak memberikan skill-skill yang emang ternyata itu yang lebih kita butuhkan gitu, cenderung ke kognitif, karena itu yang dipacu gitu. Nah, tadi kan kalau menurut Eno yang paling penting adalah pendidikan informal, which is informal itu datangnya dari keluarga. Benar Eno? Dari keluarga dan dari luar sih Pak. Dari luar dan lingkungan sekitar ya. Jadi mungkin kontribusinya betul, sekitar 40% atau sampai 50% dari proses pengembangan seorang anak gitu ya. Nah, Eno kan pernah ditempatkan mungkin di beberapa daerah untuk sebagai fasilitator atau ketemu dengan sekolah di sebagai fasilitator. Nah, Eno melihatnya bagaimana sikap orang tua dengan pendidikan ini atau tanggapan orang tua terhadap pendidikan? Kalau dari daerah-daerah selama ini yang saya kunjungi pendidikan itu dari orang tua ke anak itu cenderung masih kayak satu arah sih Pak. Kadang orang tua itu cenderung memberikan instruksi ke anaknya. Kemudian ketika anaknya belajar, ya udah belajar, dan orang tua cenderung menyerahkan ke sekolah untuk membentuk anaknya. Anaknya mau jadi apa ya itu tanggung jawab sekolah dan gurunya. Padahal sebenarnya peran besar orang tua tuh untuk membentuk si anak itu justru lebih besar gitu ketimbang gurunya. Kekuatan orang tua jauh lebih besar juga. Kenapa? Karena waktu anak berinteraksi dengan orang tua itu lebih banyak. Sedangkan kalau di sekolah mungkin hanya 2-5 jam aja gitu anak. Nah, jadi cenderung sebenarnya orang tua pengen anaknya hebat, tapi mereka masih belum terlalu banyak terlibat dalam pembentukan si anak, cenderung masih menyerahkan ke sekolah gitu. Oke, ini jadi menarik sebenarnya No ya. Jadi di mana profesi guru di segi pendidikan formal adalah profesi yang menjadi profesi batu loncatan dan bukan menjadi profesi pilihan utama. Di sisi lain, pendidikan yang paling penting sebenarnya adalah pendidikan informal, di mana itu berasal dari lingkungan luar dan keluarga. Namun kecenderungan orang tua adalah menyerahkan pendidikan itu kepada pendidikan formal, gitu kan? Dimana guru yang ada di pendidikan formal menjalankan sebagai profesi batu loncatan. Jadi ini kan kontradiktif ya No ya. Betul Pak. Oke, dan gimana tanggapan Eno akan hal tersebut dengan kontradiktifan yang terjadi saat ini? Pertama bingung Pak. Maksudnya ya bingung karena sebenarnya kita pengen punya satu tujuan yang sama, tapi punya jalannya tuh yang berbeda-beda, tapi nggak menemukan satu titik yang sama gitu Pak. Jadi mungkin harusnya ada pihak-pihak terkait yang nggak bisa membantu memberikan pandangan atau membantu memfasilitasi sebenarnya tujuannya
anak Indonesia, pendidikan itu sebenarnya mau di mana, sampai apa, seperti apa gitu. Kadang melihat kalau ternyata anak-anak muda Indonesia itu tinggi banget, besar banget. Bonus demografinya juga gede banget. Beda sama negara-negara maju lain mungkin Pak. Tapi dilihat dari jumlah kita yang banyak, ternyata memang belum semuanya bisa mendapatkan pendidikan yang layak, belum tersentuh secara mereka terpenuhi untuk mendapatkan skill-skill yang layak juga gitu. Jadi banyak belum tentu mereka berkualitas gitu. Oke, berarti ada, kalau menurut Eno ada dua hal yang perlu ditapin kan. Yang pertama dari sisi keluarga ataupun yang pendidikan luar, karena ini membangun life skill capability dari seorang anak, karena majority 40% itu didapat dari pendidikan informal kan, kata Eno. Berarti yang kedua adalah informal dan non formal. Dan sedangkan di formalnya gurunya juga harus diperkuat agar ini menjadikan sebuah profesi yang utama, sehingga ketemu kombinasi antara formal dan informal gitu ya No ya. Iya betul Pak. Jadi kan pendidikan kita 3. Jadi kalau tiga pendidikan ini dari pemerintahnya aja jalannya masing-masing gitu, gimana kita mau bisa punya satu tujuan yang sama gitu Pak. Sedangkan kan kita pengennya 3 pendidikan ini kan jalannya berdampingan dan beriringan, supaya ya itu memang semua anak-anak bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi buktinya yang homeschooling, yang PKBM ya PKBM, kemudian yang formal ya formal. Dan pemerintah cenderung fokusnya ke formal, sedangkan informal dan non formalnya sering terlupakan gitu. Namun kan kalau informalnya ini kan oleh orang tua, artinya kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya kan. Karena kan orang tua tidak ada trainingnya orang tua untuk menjadi seorang pendidik kan. Betul. Itu makanya kenapa mungkin sekarang jadi banyak kelas-kelas parenting kali ya Pak ya, supaya ya banyak orang tua yang bisa ikut di kelas-kelas tersebut. Cuman kan balik lagi, nggak semua orang tua punya akses untuk mendapatkan parenting. Hanya orang-orang tua khusus aja yang mungkin punya dana, dapat informasi yang baik, jadi mereka bisa ikut. Nah, terus gimana orang-orang tua yang nggak punya dana, nggak punya informasi yang baik, apakah mereka bisa punya hak yang sama buat dapat parenting atau enggak, kayak gitu sih. Oke, obrolan yang menarik sama Eno, seorang guru dan seorang socialpreneur dengan Artery Project dan WO-nya No ya. Jadi kalau mau follow Eno, dan mau booking WO-nya Eno karena kebetulan mau menikah minggu depan, kira-kira ngubunginnya kemana No? Aduh, bisa banget sih Pak. Jadi kalau untuk mau ikut kelas workshop itu ada di @artery_project. Kemudian kalau mau untuk nikah-nikah atau lamaran-lamaran ada di @hajat_wedding. Oke, terima kasih Eno. Tapi itu sekaligus nyediain pengantennya nggak No? WO-nya? WO-nya kalau sendiri nyediain pengantennya kayaknya saya ikutan deh Pak. Oh ikutan. Oke Eno, terima kasih banyak obrolannya luar biasa banget. Terima kasih sudah menjadi bagian dari manusia Indonesia yang memberikan daya, dan manusia Indonesia yang tidak pernah berhenti untuk mencintai negerinya dan memberikan profesinya secara profesional menjadi seorang guru di Kayu Putih Jakarta. Terima kasih banyak Eno ya. Iya, terima kasih kembali. Bye. Ya, peran seorang guru tidak pernah terlepas dari bagaimana sebuah bangsa mencapai sebuah kemakmurannya. Nah, tadi perspektif Eno bisa menjadi bahan kita untuk mengerti apa yang sedang dilakukan dan apa yang sedang dirasakan oleh seorang guru. Dan banyak anak muda seperti Eno yang sedang berusaha untuk bisa memberikan kontribusinya terhadap kehadirannya di tanah air. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Catatan Pinggir. Dan Catatan Pinggir ini juga bisa Anda dengarkan melalui Spotify ataupun juga iTunes dan juga Anchor FM. Selain itu juga Anda bisa mendengarkannya Catatan Pinggir di id62radio.com. Sampai jumpa.